I still blink in the sunset. You know I never wanna make you upset. How did I become so obsessed with this? Halo teman-teman semua, selamat datang, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kalian mendengarkan podcast saya ini. Ini adalah edisi podcast pertama saya di channel ini. Semoga apa yang saya bagikan di sini nantinya bisa menginspirasi maupun bisa menambah wawasan kalian semua. Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan yang sehat selalu, tetap stay aktif dan produktif. Di podcast pertama ini, saya mengundang salah satu teman saya yang bisa dikata senior saya ya. Nanti kita akan banyak mengobrol tentang perspektif teman saya ini yang notabene dulunya bukan difabel dan akhirnya menjadi difabel kurang lebih di usianya yang sudah menginjak masa-masa kuliah kalau tidak salah saya ingat. Agar tidak salah, kita langsung saja mengundang. Halo Cak Dendi. Halo. Apa kabarnya nih? Oh, baik. Gimana Aris nih kabarnya? Dalam keadaan sehat, syukurlah. Gimana di sana keadaannya? Tetap stay healthy ya? Ya, tetap stay healthy. Berusaha. Berusaha. Healthy. Berusaha gimana ini? Ya kan mungkin ada kebiasaan yang dari lama juga harusnya digunakan untuk menjaga kesehatan, tapi ya luput gitu. Menjadi salah satu karyawan yang dirumahkan juga ya nih? Pasti. Sampai sekarang masih nih? Sampai sekarang saya minta untuk dirumahkan karena susah untuk menjaga jarak aman, yang pertama. Yang kedua, membahayakan juga jika kita menggunakan transportasi online ya. Jadi lebih baik sih memang diusahakan di rumah, karena rumah sakit masih membludak pasiennya, dan diusahakan kita sendiri jaga diri sendiri. Ya betul. Gitu. Masih keadaannya sekarang namanya new normal ya istilahnya. Ya mau new normal mau apalah, tapi kan isunya juga masih tetap yang lama. Ya apalagi di difabel kan agak beda emang sih caranya, karakteristiknya beda dan tidak bisa disamakan lah dengan umum gitu. Iya benar banget. Nah tapi saya sendiri tidak membahas tentang COVID ya, mungkin saya akan lebih membahas dari sisi profesi dan pribadinya Cak Dendi ini kalau boleh gitu. Oh iya, monggo. Saya terbuka dengan itu, nggak apa-apa. Silakan. Nah ini saya membuat konten ini sebenarnya sih buat yang pertama biar kita bisa sama-sama juga belajar dan masyarakat juga bisa banyak yang tahu gitu bahwa difabel itu juga sama seperti orang pada umumnya gitu Cak. Sama Cak aja ya karena siap. Orang Jawa Timur. Oke. Apa Cak, kamu boleh terserah. Aris mau manggilnya gimana lah, enaknya gimana. Pokoknya jangan mbak apa lah. Oh gitu. Iya. Ya ini sebelumnya
mungkin Cak Dendi bisa memperkenalkan diri dulu. Asalnya dari mana gitu. Oke. Saya Dendi Arifianto, asal saya Pasuruan. Domisili saya sekarang di Jakarta karena saya bekerja sebagai ASN di lembaga negara. Keterimanya tahun 2018, mulai bekerja 2019. Jadi saya sudah setahun di sini dan kebetulan ada pandemi sehingga saya bekerja dari rumah, bekerja dari kos, bukan rumah ya. Rumah masih di Pasuruan. Oh itu ya. Saya Belajar dari kos. Saya lulus hukum dulu di Universitas Brawijaya. Kalau lulusnya tahun berapa, angkatannya berapa itu jadi rahasia saya. Ya mungkin gitu aja deh saya. Dari kos. Oke. Nah itu teman-teman. Dan yang ingin saya gali dari Cak Dendi adalah dulunya sebenarnya beliau bukanlah orang difabel ya. Dulunya beliau bukan difabel dan baru mengalami kedisabilitasan itu di usia berapa, Cak? 21 insya Allah. Waktu saya masih kuliah, di tengah-tengah saya kuliah. Nah, berarti itu masih keadaan yang sudah dikatakan tumbuh dewasa ya, udah mulai mendekati dewasa ya. Dewasa ya, tua enggak tapi. Iya pastinya lah, masih. Karena yang saya pernah baca juga bahwa kalau seseorang yang mengalami disabilitas di usia 20 itu memiliki tekanan yang lebih tinggi gitu daripada yang mungkin dari lahir dan masih kecil gitu, Cak. Nah, yang menarik di sini saya akan karena banyak juga teman saya yang mereka awalnya tuh dari non difabel gitu. Dan berbagai macam jenis mereka, dari ada yang kena bola, ada yang kecelakaan motor, macam-macam lah. Dan mereka rata-rata mengalami tingkat psikologis yang berbeda-beda juga gitu. Nah, untuk banyak orang mungkin tidak banyak yang tahu ya bagaimana proses perjuangan disabilitas di saat mereka baru saja mengalami. Dan karena yang saya sering baca juga sih di publik atau di media, disabilitas tuh yang ditonjolkan kan cuma di pas prestasi doang gitu, tapi banyak di sisi-sisi lainnya yang tidak diungkap gitu. Bagaimana perjuangannya waktu menghadapi transisi ya, bisa dibilang transisi dari non difabel menjadi difabel. Dan itu tidaklah mudah tentunya gitu. Pastilah tidak mudah dan nggak semua orang berhasil melewati itu sebenarnya sih. Nah itu yang ingin saya akan gali, mencoba dari sisi Cak Dendi yang mungkin juga bisa memberikan edukasi atau inspiratif ke teman-teman yang mendengarkan gitu. Oke. Nah untuk Cak Dendi sendiri kasusnya kenapa dulu jadi difabel pertama kali itu? Aku kecelakaan di 2008, terus diagnosa dokter pada waktu itu ablasio retina, tapi aku tahunya di 2011 ya. Di 2008 itu sobek dikit gitu, lama-lama kan sobeknya besar, akhirnya retinanya lepas dari istilahnya pangkon mungkin ya. dari tempatnya mungkin ya gitu, atau gimana tapi diagnosa dokter ablasio retina. Itu kecelakaannya apa ya kecelakaannya? Motor, kecelakaan motor. Waktu itu saya nganterin saya pulang. Itu kalau dibilang kecelakaan yang paling besar ya, Riz? Iya. Karena saya nggak cuma itu aja mengalami kecelakaan. Sering kecelakaan gitu. Cuma yang paling besar memang itu. Berarti beberapa kali ya mengalami kecelakaan itu? Iya, beberapa kali. Cuma yang paling parahnya memang di 2008 itu. Jadi
dokter bilang ya mungkin karena itu gitu loh. Mungkin itu tidak bisa dipastikan karena kan sudah terlalu lama ya. Itu di usia berapa itu? Di 2008 itu? 2008 itu insya Allah kalau nggak salah saya umur 17 lah. Berarti Iya, masih 17. SMA kelas 3 ya kira-kira ya mungkin ya? SMA kelas 1. Oh, 1 Mau malah? naik kelas 2. Oh, Kelas 1. iya. Itu langsung gimana keadaan waktu itu? Habis kecelakaan langsung kabur gitu apa bagaimana penglihatannya? Enggak. Ya biasa saja, biasa. Oh, biasa. Bangun gitu aja. Malah yang parah temen. Oh, Luka-luka parah temen. Oh. Berarti waktu itu di Malah memang motornya hancur. Ya nggak hancur banget sih, cuma ada masalah jadi motornya agak apa ya? Kalau diperbaiki itu agak lama dan butuh biaya banyak gitu waktu itu. Berarti betul belum terindikasi ya untuk penglihatannya masih biasa gitu ya, belum ada kabur matanya atau bagaimana? Belum. Jadi kalau bisa langsung ke dokter ya. Berarti kira-kira baru ketahuan di tahun 2011 gitu? 2011 ketahuan. 2010 itu mulai gak enak. Sudah mulai gak enak. Sudah mulai agak penurunan gitu ya matanya? Iya. Waktu itu apa yang dirasakan pertama kali saat mengalami turun itu? Apakah tetap merasa biasa saja atau mulai mencari tahu ya? Oh, enggak. Sebelumnya aku cerita gini ya. Depresi, stres itu seluruh manusia itu pasti mengalami gitu kan. Tinggal kita mengolahnya kan. Secara naluriah ya karena aku manusia. Jadi ya down lah ya. Dari yang aku bisa lihat gitu. Terus mengalami kebutaan, ya itu pasti nggak enak lah. Gitu. Jadi pasti merasa terpuruk ya gitu kayak merasa aku sendirian, kenapa? Mas, kerjaku aku kayak mana? Ya. Cuma yang di kayak itu kan gimana aku bisa teman-teman gitu. Jadi teman-teman ini aku cerita sedikit ya, Riz. Ya boleh, silakan. Itu tidak mengendorkan guyonan. Ya memang kita sebenarnya agak parah ya zaman dulu ya. Mereka datang ke rumah, mereka bilang, nanti kamu kerja apa ya? Wah, nggak ngerti rek. Kalau bahasa sekarang kurang tahu guys kan gitu ya. Terus dia nunjuk TV nih, wah jadi pelukis pemburu hantu aja kan ditutup matanya gitu. Ya, itu aku jadi ketawa terus mikir bahwa wih teman-teman ini masih merhatiin ya itulah, masih apa ya istilahnya, masih tidak mengurangi sisi guyonan yang sebetulnya ya nggak bisa itu dipakai untuk teman-teman yang lain ya, manusia yang lain nggak bisa, tapi dia tidak mengurangi karena dia tahu aku seperti apa nanti. Dulu waktu pertama kali tunanetra tuh sempat berhenti nggak dari pendidikan atau langsung lanjut gitu? Terminal cuti, waktu itu cuti. Oh cuti masih berhenti sampai tahun 2013 aku balik lagi. Oh berarti awalnya tuh cuti dulu ya langsung ya? Aku cuti, karena aku nggak ngerti bagaimana ya nanti ke depannya begitu, jadi masih mikirin apa, terus tunanetra bisa nggak kuliah? Oh ternyata bisa gitu loh. Saya bertemu dengan seorang tunanetra hebat lah waktu itu, namanya Tantri Maharani. Tinggal saya terus dikenalkan dengan dunia ketunanetraan. Kemudian saya merasa bahwa oh ini bisa kuliah nih orang, aku juga bisa dong. Kayak gitu. Sehingga saya mulai cari tahu gimana caranya saya balik kuliah lah. Berarti melihat dari temen yang
juga sesama tunanetranya waktu itu ya? Penting banget memang kalau kita apa ya istilahnya mengalami disabilitas itu kita cari teman yang juga mengalami juga, sehingga kita bisa sharing-sharing nanti bagaimana ke depannya. Itu kan kita bisa adaptasi gitu. Oh ternyata ada screen reader ya, oh ternyata ada aplikasi asistif ya, kayak gitu kan, membantu tunanetra, asisten teknologinya tunanetra. Ya bayangkan ketika Pak Tantri ini, guru saya, dan teman-teman tunanetra yang lain, yang sekarang sudah mungkin jadi doktor seperti Didi Tardidi dan Pak Zainul ya kan, atau Pak Joni pada waktu itu, belum secanggih sekarang gitu, dan mereka tetap bisa kuliah, bisa belajar meskipun dengan dunia pada zaman era itu yang belum accessible gitu. Iya, betul. Kalau saya di tahun yang memang disabilitas sudah naik, ini saya jadi disabilitas, itu keberuntungan bagi saya sih menurut saya. Berarti selama cuti dari pendidikan itu kegiatannya apa aja selama di rumah, apa tidak ada kegiatan atau bagaimana? Saya mencoba belajar Braille ya, walaupun bisa sih dikit-dikit, cuma nggak begitu mahir. Sampai sekarang juga lebih enak menggunakan teknologi seperti typing komputer dan typing smartphone gitu untuk membantu saya dalam berkuliah. Itu saja yang saya mantepin karena mepet banget waktu itu juga saya butuh lulus kuliah gitu. Karena saya hampir mungkin bisa dibilang kalau saya nggak nerusin itu mungkin bisa di drop out. Oh, sempat mengalami gitu juga ya, sempat hampir di drop out gitu ya? Belum. Maksudnya saya berpikiran kalau saya nggak segera lanjut kuliah, saya mungkin bisa di drop out. Tapi saya bukan terus pihak kampus motif saya bahwa akan di drop out. Itu pikiran saya waktu itu. Oh, perasaan sendiri kemudian? Ya. Nah, terus untuk kan ini tadi Cak Denny ngomong tentang teknologi asistif, screen reader dan lain-lain. Itu pertama kali mempelajari itu merasa kesulitan nggak sih? Apa biasa aja gitu? Apa gimana? Pasti. Bingung ya, maksudnya kita yang biasanya visual gitu terus mendengarkan kan pusing banget ya kayaknya. Iya kan sih, apalagi sudah dewasa ya umurnya. Sudah dewasa itu. Iya, pasti bingung banget dan pusing banget. Ya awalnya saya gunakan itu ya pelan-pelan lah, yang kecepatannya masih lambat gitu, lambat laun naik dikit. Pokoknya ya enaknya kita belajar gimana gitu aja lah. Kalau ingin masih tetap lambat sampai handphone saya nggak saya cepetin ya, gitu, karena orang pelan aja teman-teman yang non tunanetra ya itu nggak bisa dengar dengan jelas, ya sudah saya biarin saja. Iya sih, karena kan suara screen reader tuh memang identik dengan cepat sekali ya orang-orang menggunakannya kalau teman-teman tunanetra sendiri. Biasanya teman-teman tunanetra lebih cepat kayak gitu lah. Iya, ya itu semuanya rata-rata seperti itu sih kalau saya dengar emang. Ya tapi nggak apa-apa sih, kan nyamannya belajarnya di mana. Sih. Kalau dia butuh cepet ya silahkan. Itu berpengaruh nggak sih sama mobilitas kita untuk mengakses sesuatu? Menurut Cak Denny gimana? Maksudnya gimana itu? Apakah merasa lebih lambat dari yang non disabilitas atau sama aja selama menggunakan teknologi itu? Oh, kalau kita ngomong lebih lambat, ya pasti ya, karena kan kalau non disabilitas mereka punya mata, jadi bisa langsung target nih. Tapi kalau kita kan biasanya geser dari atas dulu tuh sampai ke bawah. Jadi kalau kecepatan
pasti kita akan kalah. Misalkan kita baca cepat nih, secepat apa kita membaca dengan secepat apa mereka baca, pasti itu kalah. Tetapi gini, informasi yang kita dapatkan itu juga tidak bisa dibilang kurang walaupun kita tidak cepat membaca gitu. Mungkin kita lebih respon lebih cepat. Misalkan kita belajar bahasa nih, aku juga lagi kursus bahasa Jerman kan. Aku lebih cepat ketika aku harus menirukan pronounce-nya dulu timbang aku baca tulisannya. Lama kan? Kayak gitu. Jadi aku dengerin aja dulu pronounce, aku ikutin, aku catat di komputerku, di laptopku itu sesuai dengan pronounce-nya, bukan sesuai dengan tulisannya dulu. Nanti kalau sudah enak, sudah mantap, baru aku belajar tulisannya. Kayak gitulah cara aku belajar. Itu sedikit ya. Iya. Berarti lebih ke apa namanya, audio ya, apa namanya istilahnya? Iya benar. Ya memang audio. Memang yang indra pendengaran kita mungkin lebih cepat tangkap gitu ya. Kamu kan juga tunanetra atau Riz? Iya. Lebih ngerti. Iya. Ya memang banyak sih tunanetra yang untuk saat ini khususnya kan sudah mulai beralih ke teknologi semua, serba tekno sekarang. Karena sangat penting sih, apalagi di dunia kuliah dan kerja itu. Dulu tuh saat ini kuliah, apakah mengalami kesulitan? Pernah nggak mengalami kesusahan di kuliah itu saat menjadi tunanetra? Pernah. Karena itu masih dalam masa transisi ya, bilang ya. Hingga aku butuh adaptasi. Cuma ketika aku kesusahan, aku pakai support system yang lain. Jadi kan kalau di UP ada Disability Center namanya PSLD, dia kan memberikan layanan pendampingan ya, sehingga aku juga bisa belajar. Tapi di luar itu, di luar layanan yang diberikan PSLD itu, aku juga berdiskusi dengan kawan-kawan. Jadi misalkan ada materi yang aku nggak ngerti nih, atau aku butuh ngerti nih, butuh baca halaman berapa dan sebagainya, aku minta teman-teman ke perpus, minta bantuin ke perpus lah ya, perpus EBA itu ya, untuk baca di mana yang tadi disampaikan atau diskusi nih, sehingga nanti ada kembangan kritik di mana gitu. Pernah satu hari itu ada mata kuliah yang dosennya dia lebih suka menampilkan dari gambar. Sehingga itu kan susah. Itu susah. Jadi cuma aku sih ngomong ke dosenku dan aku minta temanku untuk menjelaskan itu lebih lanjut. Jadi aku biasanya maju ke papan setelah perkuliahan atau ngumpul di warung kopi sama teman-teman dan aku tanya. Karena memang aku nggak dari lahir ya, nggak dari lahir disabilitasnya, sehingga itu lebih mudah aku untuk mengimajinasikan bentuk. Ya, mungkin di situ ya lebih mudah nyerapnya. Tapi bukan kemungkinan terus yang dari lahir tidak mudah untuk menyerap, enggak kan gitu ya Riz. Cuma karena aku tahu bentuk gitu, jadi tahu bentuk, pernah tahu bentuk, imajinasiku ya mungkin memori yang dulu itu masih terekam, sehingga kalau segitiga muncul ini, kalau kotak muncul ini. Mungkin kalau teman-teman yang dari lahir kayak Aris punya metode belajarnya sendiri kan untuk itu, untuk mengenal hal-hal yang bergambar gitu kan. Mungkin ada kan Aris selama kuliah dikasih gambar itu mungkin ada. Iya pernah sih, pelajaran ada sebuah pelajaran dulu mengharuskan untuk kita menggambar. Nah kan saya udah lama sekali nggak pernah pakai tulisan awas kan ya, dan itu belajarnya waktu kecil, jadinya masih kan belum menangkap secara jelas lah gitu bisa dibilang. Jadinya susah juga kita, akhirnya ya dibantu teman mau nggak mau ya, karena dosennya kan juga bukan dari ranah yang terlalu mengerti juga dengan difabel saat itu.
gitu. Jadinya ya saya juga mengalami sih ada kesulitan-kesulitan tertentu gitu. Itu lu Cak Candi sama temen yang paling sering berarti ya untuk kemana-mana itu sering sama teman berarti ya? Sama teman ya sebenarnya pendamping dari PSLD itu juga aku anggap teman. Jadi misalkan aku butuh apa-apa juga dibantu sih. Gitu. Cuma kan kalau terkait dengan materi kuliah kan karena pendampingnya bukan semuanya dari hukum, ya nggak mungkin aku tanya mereka kan, atau mungkin menjelaskan dari mereka dengar penjelasan dari mereka. Jadi ya dari teman-teman yang dari fakultas hukum. Itu tertarik dengan dunia hukum itu memang sudah sejak lama apa karena mulai tunanetra tertarik dengan hukum gitu? Oh enggak. Aku masuk itu ya sudah ambil hukum sebenarnya. Aku masuk kuliah sebelum tunet itu sudah ambil hukum. Kalau tertarik aku nggak ngerti sebenarnya. Nggak ngerti karena di beberapa keluarga menyarankan untuk ambil hukum, ya aku ambil aja. Ternyata ya lumayan seru gitu loh di dalam. Oh, berarti support dari keluarga juga berarti? Support dari keluarga juga, karena kan aku kuliah SBMPTN ambil sosiologi juga nggak keterima kan. Karena aku IPS tahuku yang keren mata pelajaran paling keren di sosiologi. Aku pengen terusin itu gitu loh. Tapi nggak lulus ya waktu itu ya? Nggak lolos, sehingga aku terus diambil hukum itu. Ya. Berarti pertama kali kuliah tuh belum tunet berarti ya, Cak Dendi? Belum tunanetra. Aku tunanetra setahun lah ya, dari 2009 2011. Cuma kan aku kerasanya sudah nggak enak itu 2010. Berarti mulainya 2009 ke 2011 itu ya mulai rentan waktunya kira-kira ya? Benar sekali. Itu pertama kali merasakan itu apakah langsung ngomong sama keluarga apa enggak itu? Iya, aku langsung ngomong. Hanya saja kan memang telat ya kan, kerasanya mulai nggak enaknya itu kalau dibilang prosesnya mungkin sudah lama ya, mataku itu agak ada kelainan gitu. Cuma kan aku kerasanya paling kerasa itu kan di tahun 2010 hingga aku ngomong dan itu langsung segera dibawa ke rumah sakit. Cuma memang karena sudah terlalu lama ya, sehingga operasi pun kita cuma bisa berharap anatominya dikembalikan dulu. Fungsinya ya kita bisa berharap ya. Anatominya dulu, fungsinya ya mudah-mudahan gitu waktu itu. Gitu Ri. Karena juga ada sih teman saya yang itu lama nggak ngomong-ngomong juga karena takut gitu. Menyatakan dia mengalami kemenurunan penglihatan itu. Harus segera ngomong. Iya, makanya banyak saya punya teman yang nggak dari lahir sih, jadinya latar belakangnya juga banyak sekali. Ada yang takut, ada yang mereka merasa biasa aja gitu, dianggap kayak nanti ya bisa sembuh gitu, ada. Tapi kan sebenarnya iya. Lebih bagus kita langsung terus terang dan agar bisa mengerti kan penyakitnya apa. Nah, tadi kan Cak Deni bilang setelah lulus dari kuliah itu pernah mengabdi atau bagaimana? Setelah lulus dari kuliah ya paling cuma bantu teman-teman aja sih, teman-teman kampus, beberapa dari teman-teman yang dulu ya, yang sudah lulus duluan maksudnya. Ya, karena aku angkatannya kan angkatan lama nih, jadi ketinggalan ya. Cuma kayaknya aku bantu-bantu di situ. Terus di tahun 2018 ada program Ayo Inklusif itu ya, terus aku ikut pelatihan kerja juga Kak. Sempat
magang ya dari Ayo Inklusif itu di United Tractor di PT Andalan Multi Kencana sebagai telemarketing. Jadi aku dapat ilmu marketing dari situ banyak banget, dari Pak Wahyudi namanya beliau ini, dan teman-teman yang lain, teman-teman sales dan teman-teman staff yang lain di situ. Terus kebetulan di 2018 itu ada ini rekrutmen ASN itu ya, terus aku coba disuruh teman-teman daftar, aku daftar, lolos terus ya, alhamdulillah aku terima. Sekarang aku bekerja di Jakarta ini. Sudah resmi ya, udah jadi ASN ya sekarang ya. Pernah menyangka nggak sih sebelumnya? Kenapa? Pernah menyangka nggak sebelumnya sampai bisa jadi CPNS dalam keadaan tunanetra ini? Enggak, karena aku memang nggak ada minat ya. Maksudnya dari dulu nggak ada kepikiran aku bakal ngambil ASN gitu loh. Cuma kan karena memang teman-teman saran, beberapa kawan nyuruh aku jadi ASN, aku coba gitu loh, keterima, dan ya sudah, ya berarti ini apa ya istilahnya, rezekinya aku harus ya, tanggung jawab di sini. Jadi bukan sekedar batu loncatan saja ya. Kemudian karena kan kadang kita apa ya, merasa oh ini bukan jalan, enggak, ini ya sudah lah, ini bagian dari hidupku, ya sudah aku lakuin saja. Aku juga pernah daftar beasiswa kan, ya nggak lolos gitu. Mungkin belum waktunya S2, karena aku pengen S2 sebenarnya kan. Boleh. Iya. Nah kan tadi Cak Anda ini menjelaskan tentang apa tadi, pernah ikut pelatihan di Ayo Inklusif gitu, dan apa tadi namanya, PT apa tadi? PT Andalan Multi Kencana. Sekarang udah di merger kayaknya. Enggak, udah ya masih. Pokoknya intinya aku di anaknya United Tractor ya, Astra ya. Salah satu grupnya Astra. Nah kan Cak Dendi dalam keadaan difabel seperti ini, apakah pernah merasa minder sih untuk berhadapan dengan orang yang non difabel? Kan tadi sudah pernah mengikuti sampai ya pelatihan dan itu. Pernah nggak merasa minder gitu? Minder itu gini guys, aku ngomongnya secara umum ya. Manusia itu pasti ngalamin minder lah. Antara manusia dengan manusia ya. Baik itu non difabel dengan non difabel, atau difabel dengan non difabel, atau difabel dengan difabel sendiri, itu pasti ada rasa. Itu pasti gitu loh. Ya itu kembali lagi, emosi itu harus diolah. Ngolahnya itu ya mungkin kita bisa baca sesuatu, bisa dari cerita teman-teman atau bagaimana. Pokoknya kita harus pandai-pandai mengolah itu. Ya. Gitu, Riz. Ya betul sekali sih, karena saya juga pernah mengalami itu. Dan saya juga pernah baca semacam artikel ya, karena disebutkan di sana itu difabel itu menjadi difabel bukan karena keadaannya sih sebenarnya, tapi karena lingkungannya gitu. Karena kalau lingkungannya seperti mendiskriminasi, pasti mereka jadi semakin apa istilahnya, tidak bisa berkembang gitu loh. Dan iya sih benar, difabel itu kembali lagi ke keniscayaan kalau menurutku. Jadi apa yang ada di pikiran kita gitu loh. Kalau kita ngomong terbatas, itu semuanya terbatas kan. Apapun yang ada di dunia itu kan terbatas. Yang nggak terbatas cuma imajinasi kita kan. Iya itulah. Nah makanya apapun yang ada bentuknya itu terbatas. Jadi ya nggak ngomong kalau difabel itu terbatas atau enggak ya. Apa yang ada di pikiran kita yang menggambar kita itu jadinya kita itu menjadi orang yang terbatas menurutku. Mungkin lingkungan sudah aware nih, tapi kita masih belum nih. Ya itu juga jadi keterbatasan kan. Jadi hambatan kita. Terus selama ini di dunia kerja
lingkungannya tetap aware ya Cak ya? Alhamdulillah tetap sangat aware banget lingkungan kerjaku. Ya syukur Aku lah. diberikan keleluasaan dan mandat, tapi tetap terarah ya, tetap terukur gitu loh. Maksudnya walaupun aku leluasa, walaupun aku bisa menentukan aku bisa ini, aku bisa itu, aku mau ngerjain, dan itu cuma harus tetap terukur kan itu poin target kita gitu ya, poin targetnya dalam kerja. Jadi ya alhamdulillah teman-teman sangat aware ketika aku ada yang maksudnya ada hambatan gitu ya aku tinggal minta tolong aja lah, minta kerjasamanya teman-teman. Itu pun misalkan kalau teman-teman lihat situasinya dulu ya, maksudnya mereka lagi sibuk apa gitu. Cuma kalau nggak sibuk ya minta tolong, kalau sibuk ya yang lain dulu gitu. Oke. Yang penting komunikasi dan yang lain. Berarti Cak ini kalau secara mobilitas di kantor ataupun di luar itu sudah biasa ya, sendiri itu sudah. Ya sudah hafal lah kantor, sudah setahun Riz ya. Sudah hafal. Ya, nabrak kecil lah ya, nggak apa-apa. Tapi ya memang sudah hafal. Nah ini saya sendiri pribadi sering mendapat pertanyaan ini Cak. Gimana sih cara tunanetra tuh bisa tahu kok dia bisa hafal ya? Dari mana dia? Padahal kan tidak ada tidak ada penglihatan ya bisa dikatakan kan untuk kok bisa pas gitu loh. Saya sering ditanya seperti itu orang-orang. Mungkin Cak Denny bisa sharing tentang itu, gimana sih tunanetra itu kalau mengenali kok bisa jalan sendiri gitu. Ya ini pribadi saya awalnya memang mengukur ya, menggunakan hitungan berapa langkah ya, walaupun itu ketika kita sampai situ lagi nggak pasti ya, kadang 10 kadang 13. Cuman memang akhirnya kita kan nemuin feeling untuk gerak ya, nemuin istilahnya ya, intuisi di mana ini harus gerak cepat nih karena ini lurus kosong nih. Ya sudah itu, karena kan memang kita setiap hari menghafal, setiap hari di situ, setiap hari gerak di situ kan, yang kita hafal walaupun tanpa tongkat pun bisa gitu. Cuma alangkah lebih baik karena memang dalam lingkungan kantor aku tetap menggunakan tongkat, karena kan takut ada tamu, ada yang lain nggak tahu kalau aku tunet dan sebagainya, ketika nanti marah itu susahnya. Iya sih, dan tongkat kan juga untuk safety juga sih, untuk lebih sopan dan aman. Karena juga banyak sih dari teman-teman tunet yang baru-baru tunet tuh mereka nggak pede gitu dengan menggunakan tongkat. Jadi mereka lebih suka jalan dengan pendamping gitu. Aku pun juga jalan dengan pendamping gitu loh, tetapi aku juga membawa tongkat kemana-mana ketika ada istilahnya ya, suatu keadaan darurat yang misalkan aku harus sendiri gitu, aku pakai tongkat. Iya. Nah gitu kan, pendamping kan tiba-tiba kita juga harus bantu dia gitu, kita harus bantu yang dampingi kita, misalkan dia terjadi sesuatu istilahnya tiba-tiba sakit jantung nih tiba-tiba, atau serempet nih. Iya. Nah itu kan kita juga harus bantu lah. Salah satunya bagaimana? Ya kita pakai tongkat dulu. Kan gitu kan. Jadi sebenarnya nggak perlu minder ya pakai tongkat ya Cak ya? Nggak apa-apa. Saya kira mulai zaman nabi-nabi dulu kan juga nabi banyak yang bawa tongkat ya. Kenapa kita harus minder gitu loh. Iya. Zaman nabi ya Cak ya. Nah, tadi setelah banyak peristiwa yang mungkin Cak Denny alami dari pertama tunet sampai akhirnya sekarang sudah menjadi ASN, kira-kira Cak Denny apa yang bisa diambil dari yang telah Cak Denny alami itu?
sisi positifnya gitu yang mungkin bisa di sharing, karena saya juga masih banyak sih menemukan teman-teman yang difabel khususnya tuh yang mereka tuh nggak mendapat kesempatan yang sama gitu, dengan mereka hanya dibiarkan di rumah dan mereka kadang-kadang juga tidak mendapat apa ya, sisi kehidupan yang semestinya gitu. Jadi banyaklah masih teman-teman kita yang difabel itu yang tidak seberuntung ya, kayak Cak Dendi yang bisa sampai kuliah sampai ASN. Mungkin untuk teman-teman yang mungkin punya teman atau saudara dan tetangga yang mengalami difabel, mereka juga sebenarnya bisa menjadi orang yang seutuhnya manusia pada umumnya lah. Jadi bisa dibantu mungkin nanti kalau punya teman, saudara atau tetangga yang ketahuan difabel gitu. Oke, Cak. Benar, Riz. Iya, mungkin gini ya, aku lebih dulu ke sisi difabel. Karena kan beberapa memang banyak yang termasuk aku ya. Aku pakai paribahasa orang Jawa yang sering sekali diomongkan tetapi susah untuk dilakukan. Itu sawang sinawang. Sawang sinawang itu artinya kamu nggak akan bisa lihat jadi orang lain ya. Kalau kamu melihat orang lain terus, kamu nggak akan bisa untuk jadi dia sebenarnya. Kamu juga harus melihat ini hidupmu, jalani hidupmu dulu. Nah, orang lain itu hidupnya dia, kamu nggak bisa tuker gitu. Misalkan aku tiba-tiba melihat nih, belum tentu lah aku bisa jalani hidup. Karena kan sudah ini kan sudah terbiasa tunanetra gitu. Karena jalanku sudah jadi tunanetra. Atau mungkin aku jadi tunanetra Aris nih, jadi kayak Aris. Gak mungkin aku bisa bikin channel YouTube dan sebagainya, karena kan aku memang nggak begitu ahlinya di situ gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan dulu. Untuk support sistemnya seperti keluarga dan tetangga itu memang sama halnya tadi sama sinawang dulu. Ya, tapi terus kita harus lebih ngerti. Maksudnya lebih ngerti itu difabel itu punya keadaan ya, apalagi yang baru ya, keadaan psikologis yang apa ya istilahnya, butuh kekhususan lah ya. Aku gak ngomong kekhususan ini nanti dihujat banyak orang, ini apa ya istilahnya ya. Butuh effort lebih kayak gitu ya, butuh effort lebih untuk gimana mereka bisa jalani hidup selanjutnya. Jadi kita harus saling ngerti gitu. Jadi difabelnya pun juga jangan mau dimengerti sendiri ya, kemudian ya si keluarganya juga jangan minta harus ngerti gitu, karena kan kosnya juga banyak ya. Nambah kos lagi, misalkan dia jadi disabilitas daksa harus digendong, keluarganya males dan sebagainya. Itu jangan sampai, karena apa ya itu mereka gitu untuk mengakses itu. Jadi yang teman-teman keluarganya, tetangganya jangan berhenti untuk jadi caregiver atau support system mereka. Ya, betul sekali. Kalau memang susah ditabrak ya, keluarga itu memang sudah ya, kita harus sedikit memberontak, cari support system lain seperti organisasi atau apa ya, kalau nggak bisa organisasi disabilitas ya Karang Taruna lah ya, ngobrol-ngobrol sama tetanggamu apalah, kayak agak berontak dikit lah, tapi bukan berarti durhaka ya, maksudnya kayak gini bukan berarti durhaka. Jadi ya tetap dijaga juga hubungan antara keluarga dengan dirinya sendiri, dengan difabelnya itu tadi, hubungan keluarga difabel dengan tetangganya juga gitu. Ya. Berarti kembali ke diri masing-masing ya, dan memang sih setiap orang mempunyai jalan hidupnya yang lain-lain. Setiap orang mempunyai jejak kehidupan yang berbeda-beda tentunya. Bukan pasrah ya Riz ya, maksudku tadi itu ya, bukan pasrah terus. Pasrah itu kan nggak berbuat sesuatu ya, tapi ya usaha lah. Usaha terus gimana caranya kita
bisa berpartisipasi penuh dalam masyarakat itu tadi. Ya mulai dari kita, orang lain sekitar kita, negara kita juga perlu dibantu, karena sebenarnya ilmu disabilitas itu ya cuma difabelnya yang tahu. Percaya nggak percaya, itu memang. Berarti yang harus effort, harus berjuang kita ya. Walaupun difabel, kita juga harus tetap bisa berusaha dan berjuang gitu. Jangan ingin selalu dibantu ya, Cak ya. Jangan enggak, ya dibantu itu pastilah. Iya, maksudnya saya dibantu ya pasti. Kalau kita bisa jalani. Oke, Ya, udah gitu. Atau apa? mungkin ada yang di-share lagi? Apakah sudah cukup, Cak Dendi? Sedikit aja mungkin ya, tambahin. Ini kan aku lagi sama teman-teman ya, sama teman-teman difabel lain, ini lagi garap platform Oh, platform. namanya Sobat Difabel. Cuma ini memang baru mulai, jadi masih sedikit acak-acakan ya, jadi butuh nanti kalau sudah siap nanti aku hubungin lah. Platform itu untuk apa tujuannya kalau boleh di-share? Tujuannya sebenarnya hadir untuk memberikan aksesnya supaya teman-teman bisa partisipasi penuh dalam masyarakat. Itu poin utamanya di situ. Dalam segala bidang ya, dalam segala bidang. Hanya saja kita mencoba untuk jadi pihak luar, untuk misalkan ada lembaga negara yang butuh gitu ya, kami bisa untuk bantu, atau perusahaan atau apapun itu, atau disabilitasnya sendiri, kami akan bantu gitu. Untuk itu tadi, biar difabel juga bisa akses ke sana. Berarti kayak semacam penghubung gitu ya, penjembatan gitu. Iya, ya semacam ya, platform kan mesti menghubungkan orang dengan orang lain kan gitu. Kayak gitu. Dan nanti kita perinci lah, nanti ini kan karena masih acak-acakan, jadi aku juga belum bisa ngomong program kedepannya bagaimana. Ini aku atur dulu lah ya. Oke, nanti ditunggulah karya-karyanya dari Cak Dendi ya, dan teman-temannya gitu. Oke, Cak. Thank you, Riz. Salam sukses selalu dalam keadaan yang pandemi ya. Di Jakarta keadaannya kan masih gini ya, dalam keadaan pandemi yang udah masuk new normal belum ini di sana? Udah pastinya ya? Sudah new normal ya. Tradisinya new normal, isunya ya tetap yang lama lah. Ya itu. Jadi, tapi katanya masih tetap macet sana ya, katanya. Kok saya dengar sering macet sana malah. Aku nggak tahu deh, soalnya aku juga kantor kebetulan deket, nggak jauh-jauh banget, jadi aku nggak mengalami macet. Oh gitu ya? Terus bebas hambatan ya? Terus aku juga bekerja di kosan ya, sehingga aku juga nggak pernah keluar gitu. Ya. Oke, Cak Dendi, semoga aku tetap. Ya, semoga tetap sehat Cak Dendi di sana ya. Amin. Kamu juga deh. Oke, tetap sehat, dan teman-teman juga yang mungkin mendengarkan, tetap keadaan sehat selalu gitu. Tetap berpikir positif ya, Cak ya. Dalam keadaan apapun. Dan ya negatif juga nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma diarahkan untuk yang lebih baik gitu loh. Pikiran negatifnya itu diarahkan ke kritikan yang lebih elegan lah. Lebih elegan bahasanya. Oh nggak apa-apa ya, Cak ya. Yang penting tetap apa itu, tetap dalam norma-norma yang tertentu ya. Benar sekali. Oke, Cak, terima kasih untuk sharingnya nih. Semoga bisa dipetik hikmah-hikmah yang ada di
pembicaraan kita ini gitu. Kalau ada yang Aman. keliru kata atau salah ucapan mungkin bisa dimaafkan gitu. Ya ambil baiknya, buang Iya. buruknya lah. Iya benar. Dan semoga dari tayangan ini nantinya bisa lebih mengedukasi masyarakat secara umum dan luas tentunya. Kalau difabel itu juga Amit. bisa berkuliah, bisa bekerja, dan pokoknya bisa beraktivitas seperti orang pada umumnya lah. Ya Cak ya? Yo, benar. Oke, matur suwun Ki Cak, matur suwun. Sami-sami Riz, sami-sami. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya bersama Cak Dendi, teman sekaligus senior saya yang kami baru kenal dulu di saat kuliah ya. Kita sama-sama menempuh kuliah di kota yang sama walaupun di kampus yang berbeda. Semoga kalian yang mendengarkan dapat memetik apa yang kita obrolkan tadi di sini. Tetap stay aktif, stay produktif, dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai berjumpa di podcast saya selanjutnya. Salam aksesibel.